Ya, di sini oke di Google Classroom-nya. Nah, ini ya. eh, Kalian akan menjumpai untuk materinya ada di sini. Bentar ya, tampilannya kok kecil. Nah, di sini kita sudah masuk di pradesain ya, yang mana pradesain ini kita dapat dikatakan sebagai desain awal ya. Desain awal ini nanti ada desain akhirnya juga, yang mana isinya adalah pengembangan desain. Ya. Di desain awal ini kalian masih masih mengawali ya, masih 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 apa berupa gambar-gambar yang sederhana ya, yaitu denah, ada denahnya, ada tampaknya. Nah, denah existing ya, ada denah existing, ada denah rencana sama konsep gambar, rancangan ya. Konsepnya ada dua, yang pertama konsep yang seperti minggu lalu, kemudian konsep yang kedua ini konsep yang kita masukkan sketsa-sketsa sederhana seperti itu ya. Nah, oke, kita buka materinya di PowerPoint ini ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Ini masih judulnya masih mata kuliah yang lama dulu ya. Seharusnya studi perancangan taman privat dan minggunya minggu ke-8. Enggak apa-apa, soalnya kita geser maju ya. Kalau minggu 9 ini 16 pertemuan, kita kan posisinya di 14 ya. Jadi agak maju ya. Nah, eh, saya full screen aja. Nah, di sini merupakan tahapan penerapan konsep ya, yang sudah kalian bikin di minggu-minggu sebelumnya, ya. Dan tapaknya itu sudah memang harus fix ya, karena kita sudah nggak mungkin milih-milih tapak lagi. Tapaknya sudah harus benar-benar fix, harus tidak boleh diganti lagi gitu ya. Soalnya kayak hasil analisis semuanya ya, analisis tapak, analisis aktivitas itu sudah kekunci ya. Kita nggak boleh berpikir ke belakang ya. Jadi nanti kita tuntaskan untuk tugas ini ya. Jadi ini adalah simulasi seperti kalian entah itu ikut sayembara, entah itu proyek yang sebenarnya ya kondisinya seperti ini ya, tapi paling ya berapa persennya, soalnya di kondisi di lapangan pada waktu kalian nanti kerja tentu aja berbeda juga ya, karena mereka sepertinya ya pada waktu nanti sudah kerja akan melewati beberapa proses sekaligus ya, jadi kalian tidak akan runtut seperti ini, bisa jadi ketemu denahnya itu sudah dalam seminggu dari awal merancang gitu ya. Jadi bukan berminggu-minggu lagi, tapi prosesnya banyak yang dipangkas karena mungkin selain karena pengalaman juga dikejar waktu harus cepat jadi. Nah di sini kita simulasi untuk perancangan ya di sini. Nah, faktor kreativitas, pengalaman, kemampuan, pengembangan seni, dan penguasaan kriteria diperlukan pada masa ini ya. Oke, ini adalah di bagian taman privat ini kalian tugasnya mandiri dan hand drawing. Nanti pada saat kalian di taman publik itu uh, kelompok dan computerized ya. Jadi nanti diperlukan juga kerjasama dalam tim di semester depannya. Nah, apa yang kita lalui saat ini, kita sudah melalui pendataan proyek, studi presiden sudah, analisa sintesa tapak sudah, analisa aktivitas sudah, programming kemarin dianggap sudah ya. Saya tinggal lihat hasil tugasnya yang kemarin, soalnya tugasnya banyak juga yang mata kuliah lain, jadi saya nyicil sedikit-sedikit gitu. Nah, di sini di tahapan pradesain kalian sudah menggambarkan dasar-dasarnya, ya, dasar perancangannya gitu. Nanti penyajiannya adalah ini ya, ada set plan, ada layout, kemudian elevation plan,
section plan, topography plan, drainase plan, planting plan, lighting plan, perspektif kasar ya. Jadi minggu depan saya usahakan soal UASnya itu sudah mulai saya bagi ya, biar nggak kaget ya, maksudnya kalian bisa nyicil dari sekarang. Bahkan nanti ada juga output berupa maket sederhana ya, maket untuk taman rumah tinggal ya. Ada maketnya ya. Jadi mulai dicicil untuk tugas besarnya, nanti diupayakan di tugas besar bisa presentasi ya. Antara minggu berapa 13 14 nanti. Jadi waktunya kurang 1 bulanan lagi ya. Sekarang minggu ke-8 atau 9. Minggu ke-9 ya. Berarti kurang berapa ini? Kurang sebulanan ya. Nah, di sini layout plan ini kalau kalian ingat di dasar gambar teknik yang lalu, layout ini kalau layout plan itu kita bisa lihat dalam ruangnya dari denah ya. Bisa kalian lihat di gambar ini bahwa bangunan rumahnya itu kelihatan denah-denahnya gitu ya. Tapi nanti kalau set plan itu kelihatan gentengnya aja ya, jadi tampaknya ya. Tapi kalau layout ini denahnya secara total, tapi kalau set plan itu tampaknya secara total gitu aja. Kemudahannya untuk memahami ya. Kemudian dalam satu layout ini bisa kalian lihat pola-polanya ya, pola-pola rancangannya bagaimana, meliuk-liuk gitu ya. Polanya ada yang titik pusatnya di mana, tepinya di mana, pola warnanya dimasukkan juga gitu ya. Kemudian kalian tahu tajuk-tajuk diameter dari pohon, mana yang tanaman pembatas, mana yang tanaman pengarah, itu udah harus tahu ya. Kemudian selain softscape juga hardscape-nya ya. Kalian bisa lihat paving-pavingnya bagaimana, kemudian posisi air mancur di mana, misalkan gitu. Tapi skalanya taman rumah tinggal, skalanya kan lebih kecil ya. Jadinya saya rasa bisa lebih mudah gitu ya. Kalian lihat aja pola-pola rancangan yang terlihat dari atas ini kelihatan organik ya. Yang mana banyak lengkung-lengkungnya gitu ya. Itu bagus juga ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa yang meliuk-liuk seperti ini bisa jadi susah dalam proses konstruksi atau pendirian atau pembangunannya gitu. Jadi harus logis juga ya. Nah, ini masih posisi layout ya, karena kita bisa melihat zona rumahnya, meskipun kita bisa lihat eksterior atau landscape-nya dari sini. Nah, ini masih layout plan. Perlu kalian perhatikan notasi-notasi kelengkapannya itu diperhatikan ya, arah mata angin gitu ya, posisi masuknya gitu. Itu kalian perhatikan ya, biasanya arah masuk itu dari arah bawah ya, pintu masuknya gitu ya. Kalau menggambar, jarang yang berada di sebelah kiri atau sebelah atas, itu sangat jarang gitu. Kaidahnya gambar arsitektur seperti itu gitu. Kemudian arah mata angin itu diupayakan utara di atas atau serong-serong nggak apa-apa ya. Kaidahnya seperti itu. Itu terserah kalian menganut yang paham utaranya yang di sebelah atas atau pintu masuknya yang berada di bawah ya, milih salah satu ya. Karena bisa jadi dengan kita milih arah mata anginnya di sebelah atas, nanti pintu masuk keluarnya juga di sebelah atas seperti gambar ini gitu ya. Nah, ini set plan dari taman ya, set plan dari taman yang taman publik ya di sini. Bisa kalian lihat set plan-nya lebih mengarah ke planting plan sebenarnya, landscape plan ya, karena di sini set plan-nya lebih menunjukkan ke nama-nama tanaman ya. Nama-nama tanaman itu kalau kalian pernah sudah ikut mata kuliah planting design ya, atau rencana tanaman lanskap itu nanti outputnya juga seperti ini ya. Kalian harus hafal di luar kepala mana tanaman yang ground cover, mana yang semak, perdu ataupun pohon ya.
Jadi harus hafal di luar kepala ya, dari mata kuliah itu. Di saat mana kalian bisa memakai pohon, di saat mana kalian harus pakai tanaman pembatas atau pengarah, atau tanaman bunga gitu ya. Harus tahu letak-letaknya gitu ya. Itu adalah dalam mengatur komposisi ini penting bagi seorang arsitek lanskap ya. Kalau arsitek biasa gitu ya, arsitek umum, dia biasanya cuma meletak-letakkan aja agak-agak ngawur gitu ya. Jadi asal kelihatan hijau gitu aja. Mungkin ya aksentuasi seperti tanaman apa itu perdu yang warna ungu gitu ya di sebelah gambar kalian itu. Gambar kalian itu mungkin ya nggak perlu nggak terlalu diperhatikan oleh arsitek bangunan gitu ya. Dia kan fokusnya ke bangunan, sedangkan lanskapnya pelengkap aja. Sedangkan di kita, kita fokusnya di rencana apa itu di landscape-nya ya daripada di pohonnya, kebalikannya jadinya ya. Makanya kita fokusnya di sini perletakan tanaman itu harus pas ya, harus sesuai gitu ya. Tanaman apa yang cocok untuk desain kita nantinya gitu ya. Jangan sampai kombinasinya hancur ya. Warna merah digabungkan warna kuning, digabungkan warna apa lagi gitu ya. Soalnya banyak juga tanaman yang berwarna ya, seperti jacaranda, pohon yang warnanya ungu gitu ya. Tabebuya warnanya kuning gitu. Itu bisa dibuat apa itu irama ya, irama dari penanaman dari pohon ya, tanamannya gitu ya. Jadi kalian fokuskan nantinya di rencana vegetasi karena kalian inti keahliannya di sini. Seperti di gambar kalian bisa lihat bahwa notasi itu arah mata angin di sebelah atas ya. Kemudian kalian jangan lupa untuk skalatisnya ya. Jadi 1 meter itu berapa di gambar ya. Jangan sampai nggak tahu aturan skala ya. Misalkan 1/100 itu 1 senti di gambar sama dengan 100 senti di lapangan atau 1 meter di lapangan gitu ya. 1/50 berarti 2 senti di gambar, 1 meter di lapangan. Ya, semacam itu ya. Jadi perbesaran skala itu nanti akan mempengaruhi proporsional dari gambar ya. Jadi selain kalian bisa menguasai ilmu tanaman atau pertaniannya, kalian juga bisa menggambarkannya. Gitu. Nah ini contoh-contoh set plan uh, yang lainnya ya. Ini disesuaikan jenis tanamannya dari tema dari taman itu apa gitu ya. Mungkin yang kemarin, minggu-minggu kemarin kita sudah bahas untuk tema taman ya, tematiknya ya. Entah itu taman romantis, taman formal, taman banyak ya kemarin ya. Taman bunga, taman buah. Nah, kliennya minta tamannya modelnya seperti apa, temanya taman apa gitu ya. Taman bunga kah atau buah kah? Atau taman yang lain ya gitu. Selain kalian mendesain softscape-nya juga perlu didesain hardscape-nya ya. Ada street furniture ya, bangku taman, kemudian perletakan tempat sampah, irigasinya, titik lampunya gitu ya. Jadi cukup banyak yang didesain dalam satu taman itu sendiri sebenarnya. Nah, Dena itu nggak harus kotak ya, bisa jadi bentuknya bersudut-sudut atau mungkin yang apa itu bentuknya agak-agak susah ya karena banyak taman ini adalah modelnya pekarangan atau lahan-lahan sisa ya. Jadinya modelnya bisa jadi segitiga atau tidak bentuknya tidak beraturan seperti ini. Nah, jika ada dua bentukan seperti ini dan terpisah, misalkan terpisah sungai, kalian bisa membuat linkage atau tata aturnya ya, maksudnya menghubungkan antara taman yang satu dengan taman yang lain. Nah, di sini banyak juga keterangan kita masih lihat rencana vegetasi di sini ya. Mungkin ya pasti basicnya sama dari si set plan-nya itu ya. Nah, set plan seperti ini. Kalian bisa lihat kalau ini yang bikin adalah arsitek bangunan. Coba kalian lihat
rencana vegetasinya sama semuanya ya, tanamannya sama gitu. Ini palem semua mungkin ya, palem yang apa itu untuk pengarah itu ditaruh di depan gitu ya. Kemudian pohonnya ini di copy paste gini aja. Jadi yang membedakan antara arsitek bangunan dan landscape ya, kita lebih penataannya harus lebih bagus ya, seperti slide yang sebelumnya. Tapi arsitek bangunan memang fokusnya di bangunannya ya. Bisa kalian lihat bangunannya ini cukup rumit ya. Ada macam-macam gedungnya gitu ya. Memang di proses perancangan gedung ini ya diperlukan keahlian dari landscape secara khusus ya. Jadinya biar landscape-nya lebih tertata daripada ini gitu. Kemudian ini adalah contoh yang lain dari taman ya, bisa kalian lihat polanya sebenarnya sederhana ya. Ya ini sebenarnya yang dibutuhkan dari studi perancangan taman privat ya seperti ini ya. Jadi tamannya kan nggak terlalu besar memang ya. Bisa kalian lihat titik fokusnya di mana. Dari pohonnya mungkin pohon yang berwarna merah di pojokan itu gitu ya. Bisa kalian lihat juga perkerasannya polanya sederhana kan ya. Tapi itu mengena gitu ya. Polanya dari tanamannya juga bisa kalian lihat ya, bisa beragam ya, tidak hanya satu. Ini bisa kalian lihat juga ground cover mungkin nggak begitu kelihatan ya, yaitu rumput ya. Kemudian semaknya cukup banyak, perdunya juga kalian lihat ya, diameter yang lebih kecil, sedangkan pohonnya ini diameternya yang paling besar. Nah, proses penggambarannya seperti ini, kalian nanti bisa kombinasikan dengan pensil warna atau cat poster ya pada saat menggambar di sini. Kalau cat air ya bisa aja, tapi nanti bakal lebih rumit ya. Seperti biasanya kalian lihat notasi-notasinya sudah lengkap atau belum seperti di sini ya. Di sini rencana vegetasi juga basicnya dari set plan ya. Karena banyak rencana-rencana, tapi kalian tinggal copy paste saja, kemudian kalian analisis sesuai judulnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah masuk di potongan ya. Potongan itu kalian bisa lihat potongan atau tampak ya di sini. Kalau elevation ya, elevation itu lebih ke arah potongan ya. Sorry ya, ke arah potongan ya. Menunjukkan ketinggiannya juga, ketinggian dari si apa tanamannya ya. Di bagian tengah ini kalian lihat posisi denahnya yang dipotong ya. Ya, kita kembali lagi di dasar gambar teknik itu, kalau kalian perhatikan seperti kalian kalau potongan itu ya, seperti kalian punya kue ya, kue kemudian kalian potong pakai pisau lah, potongannya itu yang kalian gambar ya, tegak lurus dengan mata gitu ya. Kalau denahnya ya tampak atas dari kue tadi. Nah, di sini bisa diperhatikan titik letaknya yang sama ya. Pada saat kalian dulu belajar proyeksi ortogonal ya kalau nggak salah ya, itu kan ada denah tampak ya. Denah tampak itu sesuai ya. Antara denahnya dengan tampaknya ini posisinya harus sesuai. Misalkan pohonnya di sebelah sini ya dari denahnya. Nah, tampaknya juga sama, posisinya di sebelah sini ya. Kemudian ini ada ayunan di sebelah sini, tampaknya juga harus sama ya. Di sini. Kemudian ada pohon lagi yang di sini ini juga sama gitu ya. Jadi tampak ini perwujudan dari denahnya ini ya kalau kita proyeksikan gitu ya. Jangan sampai kalian menggambarkannya salah gitu ya karena ini pengaruh banget ya. Banyak kakak-kakak tingkat kalian yang nggak bisa gambar gara-gara ini gitu. Mungkin contoh yang saya beri contoh sederhana ya, yaitu kubus, kotak kemudian diproyeksikan jadi kubus gitu ya. Tapi ketika dikasih studi kasus yang rumit gini, dia nanti nggak bisa gambar gitu. Kemudian yang di bawah ini vegetasi yang ditanam di sini apa aja, ini keterangannya. Gitu. Contoh yang lain kita lihat, nah ini tampak yang lain ya di sini. Ini kelihatan sepatu ya, yang bikin cewek banget ini ya untuk desainnya. Oke, ini contoh yang lain.
untuk gambar tampak ya, seperti ini. Ini ada denahnya, yang atas ada perspektif ya. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Bedanya perspektif dan tampak itu, kalau tampak itu benar-benar tegak lurus ya, tapi kalau perspektif kelihatan miring-miring gitu ya. Itu istilah sederhananya seperti itu ya. Nah ini kalau kalau kalian lihat di sini, ini beda dengan tampak ya. Ini adalah potongan ya. Kenapa potongan? Kalau tampak ya bersih, nggak ada tulisannya ya, intinya gitu. Kalau tampak bersih, nggak ada tulisannya ya, kalian hanya melihat tampaknya aja. Tapi kalau potongan, kalian bisa melihat nama-nama dari pohonnya apa, nama daerahnya apa, ketinggiannya berapa meter. Ada satuan-satuan ukuran di sini yang menandakan ini adalah potongan gitu ya. Kemudian garis tanahnya tetap kalian tebali ya. Garis tanah ini wajib ditebali daripada gambar yang lain. Bisa kalian lihat tebal tipisnya seperti ini ya. Untuk gambar biasa tipis saja, sedangkan garis tanahnya ini dia lebih tebal ya. Untuk materi ini bisa kalian download di Classroom ya, seperti biasa. Nah ini section plan, yang mana section plan ini lebih ke arah potongan ya. Ini menunjukkan daerahnya, daerah planting, daerah sitting ya, daerah tempat duduk ya, kemudian daerah buffer, kemudian ini vokal ya, poin. Nah ini kalian bagi-bagi menurut rancangan kalian sendiri. Di sini ada denahnya, ada tampaknya, pastinya diproyeksikan dan sesuai ya, antara denah dan tampak. Kemudian pada saat potongan ya, daerah dipotong ini dikasih panah ini ya, antara kanan kiri dikasih panah, ke arah mana? Kalau ke belakang sana ya, tampilannya juga di sini ya, ke arah sini. Tampilannya ini adalah tampilan potongan ya. Sedangkan ini adalah denahnya. Saya harapkan desain dari denah kalian nantinya akan apa, sekreatif mungkin gitu ya. Bisa kalian lihat pola-pola contohnya dari sini, interaktif, atraktif ya. Polanya itu nggak membosankan, kotak selesai gitu ya, tapi dikombinasikan dengan bentukan yang lainnya gitu ya. Nah ini contoh yang lain. Untuk kopnya mungkin karena ini saya ambil dari di Google ya, bukanya ke arah apa itu ke kanan gitu ya, kopnya ditaruh di sini. Tapi kita kebanyakan bukanya kan buka lembarnya di arah kiri, makanya kopnya ditaruh di sebelah kiri, kopnya ditaruh di sebelah kanan ini ya, kebalikan dari ini lah intinya. Untuk kopnya ya isinya bisa keterangan-keterangan legenda, kemudian judul tugasnya, kemudian kotak nilai, dan keterangannya bisa kalian contoh dari yang sudah ada seperti ini gitu ya. Ini yang sudah lumayan rumit ya, tapi menarik ya. Kalian lihat di sini aksentuasi dari pensil warna tidak semuanya diwarna, pada area tertentu yang diwarna aja. Gini menurut saya lebih menarik ya, lebih bagus gitu. Daripada kalian warna full ternyata justru nggak menarik ya. Di sini kalian lihat pewarnaannya dia pemakai gradasi, yang mana yang harus diwarna tebal, yang mana yang harus terang ya. Kalau yang tebal ini adalah posisi gelap terang ya, gelap area gelapnya. Kalau yang nggak diwarna posisi terangnya. Ini terutama pada vegetasi atau tanamannya seperti ini. Nah ini contoh yang lain, bisa kalian lihat unsur-unsurnya ya, bisa kalian analisis ya. Yang diwarna hanya tanamannya aja, kemudian garis tanahnya dikasih tebel, kemudian ini masih contoh potongan ya, ada nama-nama daerahnya gitu ya. Kemudian ini warna merah kuning hijau ya, warna dindingnya mungkin ya. Oke, contoh yang lain, tapi kalau ini computerized ya, jadi penggunaan komputer. Ini mungkin ya sama sih, bentuknya tetap mengikuti denah tampak, tapi ukurannya yang berbeda. Jadi contoh itu belum tentu kalau benar ya, jadi kalian harus analisis sendiri, yang mana contoh yang benar dan salah. Nah di sini ukurannya ya, ukurannya harusnya mengikuti,
Tapi di sini dia nggak ngikuti ukurannya gitu. Oke. Ini saya lewati dulu, kalian akan fokus di apa itu denah tampak potongan tadi ya. Nanti terlalu banyak. Topografi mungkin kita next di minggu depannya gitu. Kemudian saya kasih contoh yang lain untuk nah di sini kalian bisa lihat yang saya posting di Classroom ya. Oke. Nah, di sini ada contoh DED ya, tapi ini masih yang saya share yang gambarnya di bagian kolom tugas, nggak semuanya ya. Ini adalah contoh gambar lengkapnya ya. Nanti bisa kalian lihat di sebelah kanan ada boxnya. Kalian bisa pakai kertas roti ya kalau ada. Kalau kalian bisa menemukan di kalau pas posisinya nggak di Malang, di tempat kalian ada kertas roti yang sangat tipis itu ya, itu kalian bisa pakai ya. Kalau nggak ada ya terpaksa di kertas di kertas apa? HVS itu ya. Nah, tapi kalau di kertas roti ya kalian harus hati-hati ya. Kalau ketumpahan gitu ya, mungkin gampang kotor gitu ya. Kalian harus hati di tempat yang lain, di kertas yang lain maksud saya. Kemudian bisa kalian perhatikan untuk ukuran kertasnya kita nanti standarnya di A2 ya. Jadi lebih besar daripada kertas A3 ya. Yang mana kertasnya cukup besar untuk dibuat gambar. Kalian butuh meja yang lebih besar. Untuk penggambarannya nanti kan denahnya ada beberapa macam ya. Kalau kalian kreatif gitu, kalian bisa membuat satu denah ya, kemudian kalian copy-copy. Maksudnya di copy ini kalian bisa mungkin ada meja kaca, kemudian di bawahnya kemudian kalian bisa apa itu contoh gambar yang sudah ada, kalian gambar yang sudah ada sebelumnya untuk membuat gambar yang lain. Ini berlaku misalkan kalian sudah punya gambar denah atau set plan, kemudian dilanjutkan ke rencana-rencana vegetasi, titik lampu. Jadi tidak menggambar mulai dari awal, tinggal menjiplak aja gitu ya. Kalau punya meja kaca gitu ya. Tapi kalau nggak punya ya mungkin kalian agak susah gitu ya. Mejanya ya cukup besar ya, paling nggak 1 meter dikali berapa 60 cm atau gimana gitu. Nah, kalian lihat di sini gambar pertama ini adalah denah existing ya, yang mana denah sebelum kalian rancang ya. Jadi masih kosongan, masih eh, belum ada rancangan sebelumnya, tapi di sini sebenarnya ada yang kurang gitu ya. Ini gambarnya lumayan mepet ya sebenarnya. Untuk ukuran-ukuran kelihatan kurang besar ya, bisa kalian lihat ya. Kemudian sebaiknya perlu ada bangunan tetangga kalau bisa. Makanya kalian bisa main skalatisnya gitu. Ukuran kalian kan dulu di awal kalian mengukur ya, mengukur contoh mengukur existingnya berapa meter ya. Mungkin kalian dibantu dengan Google Map, bentuk dari rumahnya kan kelihatan gitu. Nah ini masih denah existing mungkin nggak cukup ya ini antara denah 1 dan denah 2 ya. Rumahnya yang besar ini kayaknya. Masih denah existing ya. Sorry ini membingungkan. Nah ini sudah mulai konsepnya ya, konsep ruangnya. Jadi waktu kalian kemarin di UTS kan membuat laporan programming ya. Nah di situ kesimpulannya itu mau dibuat ruang apa aja. Nanti kalian gambarkan di Dena konsep seperti ini ya. Maksudnya di sini untuk menggambarkan ruang-ruang apa aja ya. Misalkan ada area tanaman berbunga, area tempat bermain anak, kemudian area air mancur dan sebagainya. Nah, digambarkan di sini. Ini lebih bagusnya kalau kalian kasih warna ya, pakai pensil warna itu. Kemudian ini masih denah konsep, ya, contoh denah konsep. Mungkin ini kerjaan beberapa ya.
karena saya lihat denahnya nggak konsisten, saya lupa beberapa tahun lalu ya. Nah ini contoh masih denah konsep juga ya ini. Kemudian ini sudah mulai menggambar denahnya. Bisa kalian lihat notasi-notasi tanamannya digambar, kemudian paving apa itu juga sudah digambarkan ya, area jalan setapak ini sudah dilakukan gitu ya. Ini ada legendanya ya, legenda menjelaskan ini notasinya apa aja, dikasih keterangan gitu. Ini punyanya, oh ya ini, sorry, ini punyanya beberapa mahasiswa ya, makanya saya lihat langsung jadi satu gitu ya. Nggak nyambung antara gambar denahnya yang kotak sama trapesium ini ya. Ternyata punyanya beberapa orang yang saya jadikan satu ya. Jadi dilihat judul gambarnya ada set plan, tadi ada denah konsep gitu ya. Kalian lihat satu persatu gitu ya untuk contohnya. Ini kalau yang ini set plan yang satu, kemudian ini contoh set plan yang kedua, yang nggak selamanya contoh bagus ya, sudah saya ceritakan tadi. Mungkin kalian bisa menggambarkan yang lebih bagus lagi. Yang pertama tadi punyanya Patricia, yang kedua ini punyanya Ardianto, nanti ada juga Eligius Randa ya. Jadi ada 3 mahasiswa di sini. Saya gabungkan. Nah ini set plan-nya cukup menarik ya bentuknya. Nah saya harapkan kalian membuat tamannya tidak membosankan ya, jadinya kliennya itu bakal tertarik ya, apalagi nanti kalian jelaskan juga dengan marketnya gitu ya. Marketnya nggak usah rumit-rumit ya, nanti kalian bisa pakai karton ya, karton kemudian kalian sekreatif mungkin untuk membuat vegetasinya bagaimana ya, mungkin pakai spon yang dipotong, kemudian kalian kasih lem dan seterusnya gitu ya. Bisa pakai bunganya pinus itu juga bisa dipakai gitu ya. Terserah nanti pakai apa gitu ya. Nggak harus diwarna ya. Untuk marketnya kalian bisa pakai market monokrom ya, yang warna coklat itu ya. Yang ini sudah planting plan. Jadi nggak sampai di sini. Mungkin kalian nanti tugasnya ada 3 yaitu denah existing digambarkan di kertas A2, kemudian denah konsepnya sama set plan-nya, yaitu tugasnya. Ya. Kalian bisa lihat detail tugasnya ada di Classroom atau nanti saya upload di Janitra untuk kelas B-nya ya. Ini ada contohnya ya yang saya taruh di sini untuk contoh apa itu penugasannya di sini ya, perintah tugasnya ini 3 lembar A2, satunya existing, 2-nya konsep, 3-nya denah ya. Jadi ini seperti biasa nanti kalian fotokan untuk pada saat pengumpulannya ya. Ini denah existing yang mana denah belum ada apa-apanya ya, masih kosongan ya. Kemudian kita lihat denah konsepnya ya yang tadi ya. Kemudian set plan-nya. Oke, ya. Seperti itu. Saya harapkan bisa lebih bagus daripada ini ya, karena ini udah contoh bertahun-tahun yang lalu, pastinya kalian lebih bagus lagi. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan dari sini mungkin? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Grafia Natania, silakan tanya, suaranya agak dibesarkan kalau bisa. Gini Pak, kalau misalkan kita menggambarkan tuh sesuai dengan permintaan yang punya rumah ini gimana Pak? Apakah boleh Pak? Bisa diulangi Grafia? Saya chat aja Pak ya. Oh, nggak apa-apa, kamu ulangi lagi coba. Halo, tes tes cek. Iya. Kalau misalkan gambar itu
sesuai sama permintaan yang punya rumah, apakah nggak apa-apa, Pak? Misalkan Eh, misalkan yang punya rumah mintanya tamannya tuh penuh dengan bunga-bunga kayak gitu, Pak. nggak apa-apa, tapi tugasnya arsitek lanskap itu kita mengakomodasi ya, maksudnya nggak hanya keinginan klien itu 100% langsung dilaksanakan, enggak. Tapi disesuaikan juga dengan apa itu kemampuan kita sebagai seorang arsitek ya. Jadi kita bukan hanya sebagai tukang gambar ya, tapi kita memberikan rekomendasi gitu ya. Bagusnya gini Pak Bu gitu. Ini perlu ditambahkan tanaman di sebelah sini, perlu ditambahkan bangku. Jadi semacam kita memberikan solusi apa itu rekomendasi gitu ya, Grafia ya. Tidak harus jadi tukang gambar aja gitu. Oh iya, baik, Pak. Ya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan?